Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi 1, Bapak Haji Jojo Sumarjo, GRMT. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Haidar Rifki sebagai perwakilan kelompok 4 kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil kerja kelompok-kelompok kita yang berjudul Analisis Kinerja pada PT PLTG, PT PLN, UPDK Belawan untuk Masa Depan Energi. Nah, untuk kelompok 4 ini terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Arkan Ratsongko Sahari, kemudian ada saya Muhammad Khairul Rifki, kemudian ada Yoga Kananda Mardiansyah, selanjutnya ada Muhammad Wildan Ramadhani Putra, selanjutnya ada Syarif Alvin Wildan, kemudian ada Encep Nana Maulana, selanjutnya ada Muhammad Rizky Abdillah, dan yang terakhir ada Yuda Fajar Darmawan. Nah, untuk definisi pembangkit listrik tenaga gas sendiri yaitu salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan turbin sebagai penggerak utama dan gas sebagai fluida kerjanya. Turbin gas bekerja dengan cara mengkonversi energi kinetik dari gas bertekanan tinggi menjadi energi mekanik yang akan menggerakkan sudut-sudut yang terdapat pada turbin. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG ini adalah pembangkit sederhana yang terdiri atas 4 komponen. Yang pertama yaitu kompresor, kedua ruang bakar, kemudian ada turbin gas, dan yang terakhir yaitu generator. Nah, untuk prinsip kerja sendiri yaitu udara dihisap oleh kompresor, kemudian dikompres hingga volume ruang udara menyempit dan menghasilkan tekanan tertentu. Kemudian udara yang bertekanan akan masuk ke dalam ruang bakar untuk digunakan dalam proses pembakaran antara udara yang bertekanan, bahan bakar, dan juga panas di dalam ruang bakar untuk menghasilkan gas panas yang akan menjadi energi mekanik yang akan memutar blade turbin gas, bagaimana yang ada pada gambar di samping. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, ada efisiensi yang tinggi. PLTG mengubah energi gas menjadi listrik dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu respon cepat, di mana dapat menyesuaikan output dengan cepat sesuai permintaan listrik. Kemudian yang ketiga, emisi rendah, yaitu menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibanding sumber energi fosil lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, ketergantungan pada pasokan gas, di mana PLTG sangat bergantung pada pasokan gas dan fluktuasi harga atau ketersediaan gas dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional. Kemudian yang kedua, investasi awal yang tinggi. Meskipun efisien dalam jangka panjang, investasi awal untuk membangun PLTG cenderung lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ramah lingkungan sepenuhnya. Meskipun emisi karbon lebih rendah, PLTG tetap memproduksi emisi gas rumah kaca dan membutuhkan pemantauan ketat untuk menjaga dampak lingkungan. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari analisis data, di mana hasil dan pembahasan ini kita merujuk pada keseluruhan komponen PLTG, tidak merujuk pada sesuatu komponen sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu hasil analisa performansi operasi turbin gas PLTG 2.1 sebelum dan sesudah pemeliharaan, yang dimana terdapat di dalam tabel berikut ini. Yang pertama yaitu kerja kompresor, yang kedua kerja turbin, dan selengkapnya terdapat dalam tabel. Dari tabel dapat diketahui pengaruh pemeliharaan air intake filter terhadap unjuk kerja turbin gas, di mana dengan kalor masuk atau Q-in lebih kecil dapat menghasilkan daya keluaran dari turbin yang lebih besar. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu analisis performansi PLTG sebelum pemeliharaan dari data operasional PLTG yang diperoleh dari PT PLN UPDK Belawan. Antara lain yang pertama ada M udara yaitu 510 kg per S. Kemudian ada M gas buang yaitu 515 kg per S, dan selengkapnya terdapat di dalam layar berikut ini. Nah, kemudian dari pembahasan yang di atas, maka perhitungan kinerja kompresor sebelum pemeliharaan dapat diketahui dengan rumus berikut. Diketahui nilai entalpi pada tekanan 1 bar dan temperatur 305 Kelvin dari tabel H1 yaitu
305,22 kJ per kg. Pada saat proses, udara yang dikompres oleh kompresor akan menghasilkan udara bertekanan yang dibutuhkan pada proses pembakaran didapatkan nilai T2 yaitu 640 Kelvin dan P2 1050 kPa dari data operasional PLTG. Maka dari tabel nilai entalpi pada T2 yaitu 640 Kelvin, kemudian H2 yaitu 649,22 kJ per kg. Nah, untuk mengetahui temperatur keluaran turbin atau T3 dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, yang dimana T3 yaitu 1348,4 Kelvin. Kemudian untuk nilai entalpi fluida pada temperatur 1348,4 Kelvin dapat dihitung dengan interpolasi di bawah ini, yang dimana menghasilkan H3 yaitu 1453,63 kJ per kg. Pada proses ekspansi, pada sudut-sudut turbin terjadi gesekan sehingga temperatur gas buang meningkat dari temperatur idealnya. Dari data performansi diketahui temperatur keluaran exhaust atau T4 sebesar 840 Kelvin. Maka nilai entalpi H4 sama dengan 866,08 kJ per kg. Maka performansi PLTG sebelum pemeliharaan dapat dihitung dengan rumus berikut ini, di mana kerja kompresor atau WK yaitu 169,8845 MW, kemudian ada kerja turbin atau WT yaitu 301,633,127 MW, dan selanjutnya terdapat di dalam layar. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu performansi PLTG sesudah pemeliharaan dari data operasional PLTG yang diperoleh dari PT PLN UPDK Belawan antara lain. Yang pertama ada M udara yaitu 500 kg per S. Kemudian yang kedua ada M gas buang yaitu 506 kg per S, dan selanjutnya terdapat di dalam layar. Nah, maka perhitungan kinerja kompresor sesudah pemeliharaan dapat diketahui dengan yang pertama, diketahui nilai entalpi pada tekanan 1 bar dan temperatur 305 Kelvin pada tabel H1 yaitu 305,22 kJ per kg. Nah, kemudian nilai T2 yaitu 636 Kelvin dan P2 yaitu 1020 kPa dari data operasional PLTG. Maka nilai entalpi dapat dicari dengan interpolasi di bawah ini, yang kemudian menghasilkan H2 sama dengan 644,984 kJ per kg. Kemudian untuk mengetahui temperatur keluaran turbin atau T3 dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, yang dimana menghasilkan T3 yaitu 1352,2 Kelvin. Untuk mengetahui nilai entalpi fluida pada temperatur 1352,2 Kelvin dapat dihitung dengan interpolasi di bawah ini, yang dimana menghasilkan H3 yaitu 1458,17 kJ per kg. Nah, pada proses ekspansi pada sudut-sudut turbin terjadi gesekan sehingga temperatur gas buang meningkat dari temperatur idealnya. Dari data performansi diketahui temperatur keluaran exhaust atau T4 sebesar 836 Kelvin, maka nilai entalpi dapat diketahui dengan interpolasi di bawah ini, yaitu menjadi H4 sama dengan 862,06 kJ per kg. Maka performansi PLTG sebelum pemeliharaan dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut ini, yang kemudian menghasilkan kerja kompresor atau WK yaitu 169,8845 MW, kemudian ada kerja turbin atau WT yang menghasilkan 301,633,127 MW, kemudian selengkapnya terdapat di dalam layar. Nah, untuk kesimpulannya, setelah dilakukan pemeliharaan pada komponen turbin, gas efisiensi thermal siklus Brayton tetap terjaga pada batas normalnya, di mana sebelum dilakukan pemeliharaan efisiensi aktual menurun menjadi 29,3%, dan kemudian setelah pemeliharaan efisiensi thermal meningkat sedikit menjadi 30%. Nah, untuk referensinya sendiri kita merujuk ke sebuah jurnal yang dimana berjudul Analisis Pengaruh Pemeliharaan Komponen PLTG terhadap unjuk kerja turbin gas pada PT PLN UPDK Belawan. Kemudian untuk selengkapnya teman-teman bisa mengaksesnya di link jurnal di bawah ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya Muhammad Rifki sebagai perwakilan kelompok 4 dari kelas 5B, mesin konversi energi 1. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.